Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mas-mas yang di depan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya serta teman-teman jamaah Ma'iyah Kenduri Cinta, salam takzim dari saya. Perkenalkan, nama saya Risma. Kalau asal saya itu Demak, tapi saya perantauan di Cikarang. Langsung saja ya mas ke pertanyaannya. Sebenarnya menarik itu gini, berarti kan kalau membicarakan sebuah artifisial Indonesia, ini kan artifisial bisa direkayasa sosial ya. Yang menjadi pertanyaan itu, apakah memang artifisial negara ini memang melakukan rekayasa sosial sampai hari ini gitu. Karena saya melihat gini, fundamental negara ini kan ada di pemerintah. Tetapi tuh hari ini sepertinya pemerintah seakan-akan melakukan fenomena sosial, lalu melakukan cipta kondisi yang akhirnya itu membuat dilematis para bangsa gitu. Ini akhirnya kan membuat para rakyat itu terus-menerus dilakukan pola yang seperti itu. Dan akhirnya tidak menemukan titik temu, dan lagi-lagi seperti yang dijelaskan, kita ini sebagai rakyat harus seperti apa gitu. Lalu yang menjadi kesulitan hari ini, pada akhirnya, negara itu seperti memelihara sebuah kebodohan, kemiskinan, ketidaksejahteraan, yang akhirnya pola itu diasuh terus dalam rekayasa sosial. Dan hari ini, kita itu kehilangan critical thinking. Nah, karena kita hari ini minum literasi, nah cara yang tepat untuk bisa mengambil atau menyikapi critical thinking ini harus seperti apa? Seperti itu mas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak semua saya bahas ya, tapi kalau soal tadi Mbak Risma dari Demak ya, bagaimana menyikapi keminiman literasi. Jadi sebenarnya kalau bicara soal literasi, intelektualitas, itu kalau dibilang tadi mana lebih buruk rezim Jokowi atau rezim Soeharto? Saya bilang, kenapa kita bisa masuk ke rezim Jokowi? Itu gara-gara Soeharto. Jokowi itu sekolah di zaman Soeharto. Jadi hasilnya begitu. Kalau kita balik ke masa kemerdekaan, lihat pemikir-pemikir kita. Lihat founding parents kita. Ada Syahrir, ada Soekarno, ada Tan Malaka, ada Bung Hatta, ada Agus Salim. Luar biasa gitu. Harusnya Indonesia bisa jadi negara baju. Tapi tahun 65 itu ada nggak tahu genosida atau perang sipil di mana ada masa komunis yang dihabisi, dan di situ bukan hanya masa komunis yang dihabisi, kaum intelektual juga banyak yang dihabisi. Ada orang yang sekolahnya pernah nonton ya film Surat dari Praha dan sebagainya, nggak berani balik ke Indonesia. Jadi sejak tahun 65 itu Indonesia riset intelektualitasnya. Keren ya komika bisa ngomongin ya. Udah mirip Rocky Gerung belum? Riset intelektualitasnya tahun 65. Lalu sejarah dibikin satu, yaitu versi angkatan bersenjata. Dulu ada buzzer juga. Kalau buzzer yang sekarang kan namanya siapa? Abu Janda kayak gitu kan. Kalau dulu Kementerian Pendidikannya itu buzzer. Ada yang namanya Nugroho Noto Susanto. Itu Menteri Pendidikan di era Orde Baru. Kerjaannya tuh ngebuzzer supaya pemerintahan Soeharto kelihatan bagus. Bikin film namanya G30 SPKI. Itu film buzzer men. Bayangkan anak SD. Ini lu mau anti komunis atau enggak. Ya, tapi ini logika aja. Gua hidup di zaman Orde Baru. Sebagai anak-anak. Anak SD harus pergi ke bioskop waktu itu. Nonton film G30 SPKI. Itu film horor men. Mata dicongkel, darah ditusuk. Anak SD suruh nonton. Habis itu bikin jurnalnya. Bayangkan seperti itu. Dan tahu nggak? Dan ini adalah di film itu sebelumnya ada semi dokumenter menjelaskan tentang rivalitas antara partai PKI dengan partai Murba. Yang beraliran Trotsky katanya. Anak SD tak ngerti Trotsky nggak gitu kan.
Kalau lu putar lagi di YouTube, ada itu. Di sekitar menit keberapa dia ngomong tentang Trotsky. Dan bayangkan, gue baru mengerti sekarang. Waktu SD gue nonton itu loh. Jadi kita dicuci otak. Dan produknya itu, ya Jokowi. Karena dia mungkin tidak mendapat literasi lain. Kecuali komik Juki Hoki itu kan. Jadi riset, kalau kita waktu itu saya hanya mengandalkan pendidikan yang saya terima di bangku sekolah. Saya tidak akan menjadi semi yang hari ini. Saya membaca akhirnya, membaca roman. Walaupun saya komika, akhirnya sekolah di teknologi, saya membaca roman Salah Asuhan. Saya membaca roman Siti Nurbaya. Oh, saya lihat di sini, di sini yang baiknya pro Belanda dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang jelek mana, masih lebih jelek Soeharto kalau menurut saya dibanding zaman yang sekarang. Tetapi masyarakatnya lebih sakit yang sekarang. Dulu ada yang namanya Petrus, ingat gak? Lu sama gue tuan mana sih? Tapi kok mukanya tuan lu? Dulu ada yang namanya Petrus. Bayangkan kalau Petrus terjadi hari ini pasti ditepuk tanganin. Ibu pemerintah, memang Petrus itu muridnya Tuhan Yesus. Petrus itu penembak misterius. Jadi kerjaannya nembak-nembakin orang yang dianggap begal, yang dianggap preman, musuh masyarakat, tembakin aja. Kalau Petrus terjadi sekarang, pasti ditepuk tanganin. Iya, begal mah harus ditembak. Iya kan? Pasti ini keren nih, hidup polisi tegak lurus gitu kan. Zaman dulu, Orba melakukan Petrus, masyarakat nggak suka. Karena Petrus itu banyak dipakai untuk ternyata menembak orang yang tidak bersalah. Atau ada orang yang dianggap tidak suka, dimatiin aja. Terus nanti dibikin alibinya Petrus. Masyarakatnya berontak. Saya ingat dulu menuju jalan ke rumah saya, itu ada, biasanya kan kalau di kampung-kampung kita, orang lewat kan. Terus ada tulisan kan, ngebut benjol. Kayak gitu kan. Kalau orang kita kan kayak gitu. Zaman itu ada yang nulis, hapuskan Petrus dari Indonesia. Masyarakatnya nggak sakit, men. Itu bedanya. Ketika kita demo 98, itu besar, makanya kita bingung. Biasanya demo di kampus kan, yang datang 10 orang, 100 orang udah gede. Begitu ke Gazebo, wah gila banyak banget ini. Makanya waktu itu, begitu sesi terakhir, yang naik tuh yang lucu-lucu. Gue, Hari Rusli, waktu itu pernah naik juga Padiangan. Jadi udah kayak stand up night gitu. Tapi artinya apa? Di situ masyarakatnya kompak. Kalau sekarang yang kemarin 22 Agustus itu masih ada yang nyinyirin. Ini mah gerakan anak abah gitu. Ini mah gerakan, kalau dulu ketika mahasiswa turun ke jalan nggak ada yang nyinyirin. Yang nggak setuju paling diem. Nah itu. Jadi kalau sekarang kita diadu domba sedemikian rupa supaya kita saling membenci. Anda membenci saya karena saya seorang kafir. Padahal ketika saya keluarkan jokes ternyata enggak gitu-gitu amat Bang Semi ya kan. Ada juga yang tambah benci mungkin. Nah itu urusan lu. Bagaimana menghadapi masyarakat yang seperti sekarang ya. Di bawah santai aja mau gimana lagi kan. Makanya saya salah satunya ingin masuk ke stand up comedy. Yaitu untuk menyaksikan. Untuk orang seperti Bintang Emon ya kan. Saya suka, karena dengan Bintang Emon, Gen Z jadi melek politik. Gen Z males ngedengerin Hensat, males. Bener gak? Enggak juga ya? Gen Z itu bahkan ngedengerin gue udah males. Maunya Bintang Emon. Artinya orang-orang yang seperti itu bisa menggugah literasi kita untuk semakin kritis.